Istilahnya Tumenggung Jengrono ketiga. Nah, Tumenggung Jengrono ketiga itu dari Majapahit dan Mataram. Sedangkan ibunya Raden Ayu Dewi Sangkra. Raden Ayu Dewi Sangkra itu seorang putri keraton dari kerajaan Belambangan. Tumenggung Jengrono ketiga itu menikah dengan Raden Ayu Dewi Sangkra, maka lahirlah Joko Bre. Secara umum Joko Bre. Singkat cerita, dari kecil sekitar umur 8 tahun dia menginginkan seekor ayam jago. Diberi nama Bagong. Ayam jago. Singkat cerita, ayam jago ini sebagai teman dibawa ke sana kemari, masuk hutan, keluar alas gitu. Singkat cerita, Joko Bre pergi ke Kadipaten Surabaya mencari ayahnya, karena waktu umur 3 bulan dalam kandungan, ayahnya Joko Bre Tumenggung Jengrono itu dapat tugas kembali ke Kadipaten Surabaya. Iya, jadi Joko Bre ditinggal ke Kadipaten. Raden Ayu Dewi Sangkra itu pas mengandung 3 bulan itu Tumenggung Jengrono ayahnya Joko Bre itu berpesan, kelak kalau mencari ayahnya Joko Bre, Raden Ayu Dewi Sangkra itu diberi seperti prasasti, ada seperti selendang gitu, Indil Puspito seperti selendang. Jadi kalau kelak Raden Ayu Dewi Sangkra ini melahirkan dan anak itu laki-laki, Tumenggung Jengrono itu minta diberi nama Joko Bre. Kalau perempuan terserah gitu. Terserah yang ridho dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lahirlah bayi laki-laki sesuai dengan tadi pesannya dari Jengrono, kalau lahir laki-laki diberi nama Joko Bre. Joko Bre ini kan songgalingnya dibuka. Iya, makanya kita pisah dulu. Makanya dari tadi kan saya bilang mau cerita yang apa, Joko Bre apa Sawanggaling. Kalau Sawanggaling nanti gelar setelah cerita ini panjang gitu. Kita cerita ini masih bayi, ini masih bayinya Joko Bre. Masih bayi. Waktu bayi lahirnya Joko Bre itu bertempatan dengan fenomena alam. Di sini dulu kan ada Rawa Wiyung. Rawa itu kan tempat dataran rendah atau tempatnya air. Iya, tempatnya air rawa itu. Di situ banyak ikan yang mati pas lahirnya Joko Bre itu. Kalau orang Jawa itu berek itu kan ikan mati tuh, seperti bangkai kan berek itu. Ikan yang mati di sungai itu, kalau 2 hari 3 hari itu kan berek itu. Baunya ya Pak. Berek. Kalau kena angin kan seperti berek itu. Itulah kelangkaan alam. Di lahir Joko Bre itu kecil di sini, daerah sini. Ini dulu bukan Lidah Wetan atau Lidah Kulon. Di sini itu namanya Weli dan Nonowati. Weli dan Nonowati itu adalah wilayah luas. Ya tadi singkat cerita, perjalanan dari bayi umur 8 tahun minta ayam ya. Singkat saja, kalau panjang sampai subuh. Umur 8 tahun minta ayam, ayam jago diberi nama Bagong. Singkat cerita perjalanan
Joko Berek sekitar remaja umur 16 atau 17 tahun itu bilang kepada ibunya Yung Dewi Sangkra itu ingin mencari ayahnya. Nah, setelah itu singkat cerita ya tadi diberi selendang tadi Cindil Puspito pemberian dari Jeng Rono itu dikasihkan ke Joko Berek. Kalau ketemu sama ayahnya atau Jeng Rono itu dikasihkan pasti oh ya ini berarti anak saya kandung anaknya. Singkat cerita yaitu perjalanan menuju ke Kabupaten Surabaya. Nah, di situ Joko Berek ini punya saudara tiri. Maksudnya saudara tiri ini satu ayah lain ibu. Nah, di Tonggung Kabupaten Surabaya sana Tumenggung Jeng Rono ketiga itu menikah dengan seorang perempuan dari Mataram. Nah, dari Mataram ini kalau di Ludruk itu tahunya punya 2 anak, Sawung Rono, Sawung Sari. Sebetulnya punya 5. Jadi laki-laki 3, perempuan 2. Cuma kalau di sejarah-sejarah itu hanya diketahui Sawung Rono dan Sawung Sari. Kita tutup itu. Ketemu dengan saudaranya Sawung Rono, Sawung Sari, Joko Berek mau masuk ke Kabupaten dihadang. Nah, akhirnya singkat cerita boleh masuk. Kalau ayamnya jago Sawung Galing awal Joko Berek tadi namanya Bagong itu diadu sama ayamnya Sawung Rono, Sawung Sari. Kalau ayamnya Joko Berek ini menang, dia boleh masuk. Kalau ayamnya Joko Berek ini kalah, Bagong kalah, ini dipotong lehernya. Akhirnya dibunuh. Singkat cerita diadu ayamnya. Nah, singkat cerita ayamnya Joko Berek yang menang. Nah, karena tidak terima, Sawung Rono, Sawung Sari ini kan putra dari Kadipaten, putra bangsawan. Ayamnya itu kok bisa dikalahkan dengan ayamnya Joko Berek yang dari kampung. Wong desa kesa-keso, wong bodoh tila-tilo itu. Duluannya dari Joko Berek. Nah, singkat cerita ayamnya Joko Berek ini setelah menang dibawa lari masuk ke Kadipaten. Istilahnya dicuri gitu, dibawa lari. Nah, singkat cerita Joko Berek itu kan jiwanya seperti ayam, jiwanya itu petarung. Musuh besar kecil pokoknya berani. Ya seperti di Surabaya itu bonek itu. Enggak peduli dengan polisi, enggak peduli kalau berani terus. Akhirnya Kadipaten gaduh. Karena Joko Berek yang menghadangi Joko Berek saku bersih. Singkat cerita akhirnya ketemu dengan Jeng Rono. Jeng Rono ini mau diperang juga, mau disantap juga kan. Ya, akhirnya hubub. Akhirnya dia bilang, kamu ini siapa? Saya Joko Berek, anaknya Yung Dewi Sangkra, anak Uli dan Nonowati. Saya kesini mencari ayah saya, namanya Tumenggung Jeng Rono, Joko Berek itu. Nah, apa buktinya kalau kamu anaknya Dewi Sangkra? Ya menunjukkan selendangnya. Sebenarnya kalau yang aslinya selendangnya ada 2. Ada dari pemberian Jeng Rono sendiri dan ada pemberian dari Yungnya sendiri. Nanti digabungkan menjadi itu merah putih. Tapi kalau dicerita Ludruk ya ada sebagai selendang dari Tumenggung Jeng Rono saja. Terserah, itu kita tutup. Setelah itu diakui Joko Berek ini diakui anaknya. Singkat cerita, Sawung Rono, Sawung Sari ini saudara tirinya tidak terima. Ya, karena anak desa wong desa kesa-keso diakui sebagai anak bangsawan dari Tumenggung Jeng Rono ketiga. Singkat cerita dia meminta supaya Joko Berek itu diberi tugas. Joko Berek diberi tugas merawat kuda. Kuda itu ada 144 jaran. Nah, tanpa satu yang meninggal.
atau sehelai bulu dari kuda itu lepas atau berodol bahasa Jawa itu akan tanggungannya potong leher. Nah, singkat cerita, kuda yang kurus-kurus jumlahnya 144 ekor itu digembala sama Joko Berek menjadi gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Akhirnya diakui sebagai saudaranya, mau mengakui. Nah, singkat cerita, Temenggung Jayeng Rono ketiga ini adalah yang pro kepada rakyat. Maksudnya tidak berpihak kepada VOC. Belanda dulu itu zamannya VOC. Kalau disuruh bayar pajak, narik upeti ke rakyat itu Jayeng Rono nggak mau. Karena prinsip dia rakyat sudah susah, kok kita malah kita susahin. Nah, akhirnya dari VOC gaduh di sana mau diganti Jayeng Rono ini karena tidak berpihak kepada VOC. Iya, tidak membayar upeti, menarik pajak ke rakyat. Akhirnya ada sayembara. Sayembara itu di alun-alun Kertosuro, daerah Solo Yogyakarta sana. Nah, sayembaranya itu ya ini mana Jembaring. Atau ya Jembaring. Ada sebuah kitiran Menara Galak. Di situ syaratnya pesertanya itu para darah biru atau bangsawan dari Nusantara, sekarang yang Indonesia atau dari Sumatera itu kumpul darah biru bangsawan bisa ikut. Singkat cerita, yang didaftarkan Temenggung Jayeng Rono itu Saung Rono Saung Sari. Tapi Joko Berek itu nggak tahu kalau dia itu punya nama keraton pas waktu lahir, karena dia adalah seorang darah biru dari putra dari Jayeng Rono. Nama keratonnya itu Raden Mas Banding Notopuro. Kalau di Solo Yogyakarta sana ada nama Raden Mas Banding Notopuro, yo Joko Berek yo Saung Galing sama. Jadi itulah sejarah itu banyak yang dibelokkan dan banyak yang ditutupi, disembunyikan. Jadi satu orang itu bisa beberapa nama. Seperti kita gambarkan di wali-wali Allah, Joko Samudro, Raden Paku, Ainul Yakin, Sunan Giri. Itu kan satu nama. Nah, ya seperti ini, kecilnya namanya Joko Berek, kalau Sunan Giri Joko Samudro, remaja Ainul Yakin, Raden Paku, terus Sunan Giri. Di Sultan Agung kan punya nama. Begitu. Ada Rangsan. Sejarah itu ya, jadi nama-nama disamarkan. Mohon izin Pak. Iya. Kalau Joko Berek Saung ini sudah masuk Islam, sudah masuk ke ranah Wali Songo dulu. Yo, Jayeng Rono sendiri itu Sayyid kok. Makanya dia itu bimbingan dari Semaulana Iskak. Iskak yang di... Iya, Belambangan kan Semaulana Iskak itu kan menikah dengan Dewi Sekar Dadu. Lahirlah Joko Samudro Sunan Giri. Yang Semaulana Iskak yang di Lamongan yang... Iya, Semaulana Iskak. Dari Al-Jematil Kubro. Jematil Kubro yang di... Iya, itu satu dunia, satu nasab loh. Jadi makanya sejarah itu banyak yang dibelokkan. Mohon maaf, karena ini juga keturunan Sayyid, juga keturunan Sayyidah gitu. Kalau saya itu dari Serina Hasan. Iya, di sini lengkap. Kalau dari ibunya, dari bapaknya juga punya gelar. Jadi lengkap. Jadi ini kalau ditarik lagi ketemunya sampai ke Sayyid Sayyid Jematil Kubro juga ini. Iya, ada dari itu. Semaulana Iskak. Apa nih? Iya.
sini sikap dadu terus dari pelambangan. Iya. Saudara ibu Sunan Giri. Pikirnya kompoi. Termasuk ini cucu apa santri ini? Makanya saya bilangkan nama disembunyikan, disamarkan. Sebetulnya dia itu bukan namanya Dewi Sangkra. Aslinya? Oh, belum itu. Kusma pijan tahu. Seperti nama sayidnya juga nggak boleh diungkap dulu. Tapi ada itu. Ada. Tidak mau maaf nama saya. Ya memang belum boleh dibicarakan, belum dikeluarkan. Masih nama keratonnya saja yang boleh diunculkan. Raden Mas Bani. Oh, seperti petinggi pada Winara. Makanya sejarah itu belum final, Pak. Namanya siapa? Haji Linul Kolbi Hamzah. Biasa panggil Abah Hamzah. Ya, Abah Hamzah, sejarah ini belum final. Nama-nama ini masih disembunyikan. kami Bapak, kami sudah ziarah ini 5 bulan. Keliling paling ya terakhir paling seminggu sekali. Hampir sekarang ini sudah dapat 62 wali. Alhamdulillah. Termasuk Diamet Sewu, permisi. Dari telat-telat darah kematian Abah Hamzah ini, di atasnya itu bukan sembarang orang yang paling pilihan. Kami masih kerabat siapa namanya? Betul. Panggalan. Nggak tahu itu dari Mbak Buyut Canda, itu orang-orang hebat keluarga Abah Hamzah. Di Merdeka. Kami tadi ke mampir ke Mandok aja di Eyang Kudartono, Panglima Perang Majapahit tapi sepupu Gajah Mada. Kami doa saja di sana. Saya nanya sama ibu, Muslim apa Anda nih Bapak? Ya dimuslimkan ya, ada apa-apa kita doa aja, ada apa? Alhamdulillah. Kalau begitu Bapak, kami mohon izin untuk tahlil. Monggo.